Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang kekuatan luar biasa yang terkandung dalam kata-kata yang kita ucapkan setiap hari? Apakah Anda ingin mengetahui sebuah rahasia di balik perubahan hidup yang benar-benar dapat Anda kendalikan? Kami hadir untuk membawa Anda dalam perjalanan yang akan mengungkapkan rahasia kekuatan afirmasi. Alat sederhana yang dapat mengubah hidup Anda, mengubah pandangan Anda, dan membantu Anda mencapai potensi tertinggi dalam diri Anda. Dalam video ini, kami akan menjelaskan apa itu afirmasi, bagaimana menggunakannya secara efektif, dan bagaimana kekuatan pikiran positif dapat membentuk masa depan Anda. Jadi, siapkan diri Anda untuk mengeksplorasi dunia luar biasa dari kekuatan afirmasi ini. Dan bersiaplah untuk merubah hidup Anda, karena kita akan menjelajahi konsep yang akan menginspirasi Anda dan membuka pintu menuju potensi terbesar Anda. Ayo kita mulai. Pada tahun 1963, Dr. Joseph Murphy menulis sebuah buku The Power of Your Subconscious Mind. Buku ini merupakan karya yang sangat berpengaruh dalam bidang pengembangan diri dan psikologi. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1963 Masehi dan telah menjadi salah satu buku terlaris sepanjang masa. Dalam buku ini, Dr. Joseph Murphy menjelaskan bagaimana pikiran bawah sadar memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap hidup kita. Ia menguraikan konsep tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan dan mengarahkan pikiran bawah sadar untuk mencapai tujuan, kesuksesan, dan kebahagiaan dalam hidup kita. Beberapa konsep utama yang dijelaskan dalam buku ini meliputi pentingnya berpikir positif, penggunaan afirmasi, yakni pernyataan positif yang diulang-ulang secara sadar, dan bagaimana pikiran bawah sadar dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan emosi kita. The Power of Your Subconscious Mind telah menginspirasi banyak orang untuk menggali potensi pikiran bawah sadar dan mengubah cara memandang diri mereka sendiri serta tujuan hidup mereka. Buku ini merupakan panduan praktis tentang bagaimana mengoptimalkan pikiran bawah sadar untuk mencapai perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan kita. Di dalam buku ini membahas pentingnya afirmasi dalam mencapai tujuan dan mengarahkan pikiran bawah sadar untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. Nah, sebelum saya bahas bagaimana langkah-langkahnya menggunakan teknik afirmasi, saya jelaskan terlebih dahulu apakah itu afirmasi. Nah, afirmasi adalah sebuah pernyataan positif yang kita ucapkan dengan jelas dan tegas kepada diri kita sendiri agar diri kita mengalami suatu perubahan yang positif pula. Nah, berikut adalah beberapa panduan untuk menggunakan afirmasi yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan di dalam buku tersebut. 1. Positif dan spesifik. Afirmasi harus dirumuskan dalam bentuk positif dan spesifik. Hindari menggunakan kata-kata negatif atau meragukan. Sebagai contoh seperti ini, Anda jangan mengatakan, "Saya tidak ingin lagi miskin," tapi katakanlah, "Saya menarik kekayaan ke dalam hidup saya." Contoh lagi, Anda jangan mengatakan, "Saya tidak mau dibully lagi oleh teman-temanku di sekolah," tapi katakanlah dengan jelas, "Saya hanya menarik teman-teman yang baik di sekolah." 2. Gunakan kata ganti orang pertama. Saat Anda merumuskan afirmasi, gunakan kata ganti orang pertama seperti saya atau aku untuk membuatnya lebih pribadi dan kuat. Ini membantu pikiran bawah sadar Anda merasa bahwa afirmasi tersebut berkaitan langsung dengan diri Anda, bukan berkaitan dengan orang lain. Contohnya sama seperti sebelumnya. Terdapat kata saya, misalnya, "Saya menarik kekayaan ke dalam hidup saya." 3. Kata kerja dalam bentuk present tense.
Ungkapkan afirmasi dalam bentuk present tense, seolah-olah apa yang Anda inginkan sudah terjadi. Contohnya, daripada Anda mengatakan, "Saya akan menjadi sukses," lebih baik kita mengatakan, "Saya adalah orang yang sukses." Nah, contoh lagi, Anda jangan mengatakan, "Saya pasti akan sukses," tapi katakanlah, "Saya pasti sukses." Nah, kata akan dihilangkan saja dan langsung katakan kalimatnya seolah sudah terjadi saat ini. 4. Ringkas dan jelas. Buatlah afirmasi Anda ringkas dan jelas. Hindari menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau kalimat yang terlalu panjang. Semakin sederhana sebuah afirmasi, semakin mudah untuk diingat dan diulang. Contohnya seperti berikut ini. Saya adalah pribadi yang hebat. Sebenarnya, contoh ini cukup baik, tapi tidak semua pikiran bawah sadar orang bisa menerima begitu saja. Maka, kalimat ini bisa Anda modifikasi lagi menjadi seperti ini. Saya memutuskan menjadi pribadi yang hebat mulai sekarang dan seterusnya. Atau bisa juga dimodifikasi lebih spesifik lagi. Contoh, saya memutuskan menjadi pribadi yang hebat di bidang titik-titik mulai sekarang dan seterusnya. Nah, intinya adalah singkat, padat, dan jelas, namun tetap memiliki esensi yang sama. 5. Sentimen positif dan emosi. Sertakan perasaan positif dalam afirmasi Anda. Fokus pada perasaan bahagia, bersemangat, bersyukur, atau percaya diri ketika Anda mengucapkannya. Ini membantu mengaktifkan energi positif dalam pikiran bawah sadar Anda. Jadi, di saat Anda mengucapkan afirmasi tadi, harus disertai dengan perasaan bahagia, bersemangat, dan percaya diri. Tapi tidak harus melibatkan semua perasaan positif tersebut, melainkan cukup salah satu saja. Misalnya, mengucapkan kalimat afirmasi dengan perasaan optimis itu sudah cukup, atau hanya dengan mengakses perasaan bahagia itu pun sudah cukup. Yang terpenting adalah gunakan salah satu perasaan positif saja yang bisa Anda akses di saat itu. Nah, contoh-contohnya sebagai berikut ini. Saya merasa bahagia. Saya memutuskan menjadi pribadi yang hebat di bidang pemberdayaan diri mulai sekarang dan seterusnya. Atau, saya merasa bersyukur. Mulai sekarang dan seterusnya, saya memutuskan menjadi pribadi yang hebat di bidang pemberdayaan diri. Atau, saya penuh sukacita dan optimis. Mulai sekarang sampai selamanya, saya memutuskan menjadi pribadi yang hebat di bidang pemberdayaan diri. 6. Berkala dan konsisten. Ulangi afirmasi Anda secara berkala dan konsisten. Dr. Murphy menekankan pentingnya mengulang afirmasi setiap hari, terutama saat Anda bangun tidur dan sebelum tidur, karena pikiran bawah sadar kita lebih reseptif pada saat-saat tersebut. 7. Visualisasi. Selain mengucapkan afirmasi, praktekkan juga visualisasi. Cobalah membayangkan secara detail bagaimana hidup Anda akan menjadi ketika afirmasi Anda menjadi kenyataan. Ini membantu memperkuat pesan yang Anda kirimkan ke pikiran bawah sadar Anda. 8. Percaya dan tanpa keraguan. Afirmasi harus diucapkan dengan keyakinan dan tanpa keraguan. Anda harus yakin bahwa apa yang Anda ucapkan adalah benar dan mungkin terjadi. Ketidakpercayaan dapat menghalangi kekuatan afirmasi ini. 9. Berfokus pada tujuan utama. Buatlah afirmasi yang terkait dengan tujuan utama Anda dalam hidup. Fokus pada satu atau beberapa tujuan yang paling penting bagi Anda saat ini. Sebagaimana contoh yang tadi saya sebutkan di atas, seperti ini. Saya memutuskan untuk menjadi pribadi yang percaya diri. Atau, saya merasa bahagia. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memutuskan menjadi orang yang hebat di bidang pemberdayaan diri. Nah, jadi
Lebih spesifik, lebih bagus, dan semakin spesifik akan semakin mudah untuk tercapai. 10. Bersyukur. Selain menciptakan afirmasi untuk tujuan yang ingin dicapai, jangan lupa untuk menyertakan afirmasi yang mengungkapkan rasa syukur atas apa yang sudah Anda miliki. Ini membantu meningkatkan energi positif dan membuka pintu bagi lebih banyak keberuntungan. Ingatlah bahwa kunci untuk berhasil dengan afirmasi adalah konsistensi dan keyakinan. Ketika Anda mengikuti panduan ini dan merangkul afirmasi dengan sungguh-sungguh, Anda dapat memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan dan perubahan positif dalam hidup Anda. Terima kasih telah menonton ulasan kami tentang afirmasi yang saya ambilkan dari buku The Power of Your Subconscious Mind. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Dan silahkan menikmati video lainnya di channel ini. Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya.